Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ayat renungan pada hari ini Kamis 23 April 2020, yaitu pada Yesaya 25 ayat 1 sampai 5 dan 1 Petrus 2 ayat 8b sampai ayat 12. Oke. Kita baca yang pertama Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Lalu 1 Petrus 2 ayat 8b sampai 12. Yesus Kristus batu penjuru. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Yaitu ayat renungan kita pada pagi hari ini. Lalu jadi renungan pada pagi hari ini itu mengatakan jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Ketika kita malu mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Yesus, kita telah menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Ketika Yesus disalibkan, Dia harus menanggung rasa malu oleh karena dosa-dosa kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Dia dipermalukan pada waktu itu. Dia begitu direndahkan dan dilecehkan oleh para tentara di Kalvari. Tidak hanya itu, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Matius 27 ayat 30. Jika kita mendapat malu karena sesama kita manusia, itu memang porsi kita. Tidak ada penghinaan yang akan pernah kita terima di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan rasa malu yang harus ditanggung
Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Bahkan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Lukas 23 ayat 39. Jika begitu, seharusnya kita tidak perlu kaget ketika orang-orang dunia menolak kita saat kita bersaksi tentang Kristus. Ini adalah bagian kita, orang-orang yang menjadi miliknya. Sangat disesalkan, sampai saat ini banyak orang Kristen yang enggan, malu, dan secara terang-terangan tidak mau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain dengan berbagai alasan. Baik itu sibuk, tidak cakap bicara, takut ditolak, atau ditertawakan. Seharusnya orang-orang dunialah yang merasa malu karena mereka belum diselamatkan. Hari ini kita diingatkan supaya kita tidak merasa malu ketika harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, yang adalah salah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6b. Dia yang telah menghancurkan kematian dan telah membawa kehidupan dan kekekalan. Inilah penginjilan yang sejati. Kita bisa belajar dari teladan Paulus. Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Petrus pun membicarakan penderitaan sebagai orang Kristen. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Terakhir, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Lukas 9 ayat 26. Itu renungan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kalau ada lika-liku hari ini, nggak ada juga ya, kan di rumah semua ya. Tuh ya. Yang penting tetap berdoa, tetap memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, saling mengasihi, jangan saling menjatuhkan. Oke. Jangan malu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dadah, selamat pagi. Stay home.